Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru buat setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, dengarlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu yang mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Kami boleh melewati semua di tahun yang lalu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami kuatkan, meneguhkan hati kami di tahun yang baru ini dengan percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tetap ada dalam setiap pribadi kehidupan kami. Kami mau berjalan terus melihat jalan-jalan Tuhan. Kami mau tetap menguatkan, meneguhkan hati kami, tetap percaya Engkau penolong bagi kami, Engkau perlindungan bagi kami, Engkau kekuatan bagi kami. Kami percaya tahun ini ada banyak hal yang Tuhan sedang percayakan bagi setiap pribadi kami untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya pagi ini Tuhan Yesus, umat-Mu naikkan pujian hanya kepada Raja di atas segala raja, kepada Allah yang berkuasa, berdaulat, memerintah atas kehidupan kami. Biarlah pujian-pujian penyembahan pagi ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nikmati setiap pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Kami tabiskan ibadah pagi ini hanya jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semua warga kerajaan. Mungkin Anda tanya, apa itu kingdom influence? Yang sebetulnya kingdom infiltration. Seperti saya sampaikan, bahayanya infiltrasi. Kalau infiltrasi berhasil, baru invasi bisa berhasil. Kita melihat dalam peristiwa 7 Oktober tahun yang lalu. Itu karena infiltrasi dulu. Baru serangan mendadak itu bisa menghasilkan hasil. Dan ini kegagalan dari Sinbad dan juga Mossad. Karena mereka anggap, enggak kelihatan. Sebab mereka kerjanya di bawah tanah kan. Begitu banyak tunnel-tunnel yang enggak kelihatan di bawah tanah. Tapi menuju kepada Israel. Dan dari situlah mereka keluar masuk. Dan akibatnya luar biasa. Hati-hati saudaraku, ini cuma gambarannya. Jangan dibawa kepada politik. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau percaya. Sebab dari apa yang saya sampaikan, Yesus sendiri berkata, hati-hati kepada ragi daripada Farisi dan juga daripada Saduki. Bahkan saya tambahkan bahaya daripada ragi Herodiani, ya, ragi Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel. Tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrak ya, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada yang Yudea, ada yang Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata, hati-hati apa yang infiltrate ke dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga, masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan,
orang melihat kita berbeda dengan yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya. Infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue. Dan kadang-kadang karena kurang tenaga, saya juga bantu untuk membuat kue kalau malah hari Natal, kita jual hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar. Dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace. Harus memberikan pengaruh di dunia ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu. Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi. Dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai khamir seluruhnya. God bless you. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Puji Tuhan, kita ada di tahun yang baru 2024. Selalu ada anugerah Tuhan yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Amin. Saja semua bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Kasih salam kiri kanan, depan belakang. Selamat tahun baru. Betul. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk dipuji. Amin. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan Tuhan ajaib dan perkasa.
meninggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami menyanjung-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
kebaikan-Mu berlimpah atas hidup kami. Kami nikmati, kami rasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Give you thanks, Lord. Jesus, dalam setiap musim hidup kami, Kau hadir Tuhan, Kau selalu ada, Kau berjalan di depan kami, menuntun langkah-langkah kami, Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam kekhawatiran kami Kau ada, dalam problematika hidup kami Kau ada Tuhan. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Percaya penuh dalam-Mu, Yesus. Tak pernah goyah keyakinan kami kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segarkan kami. Walau kami berjalan di padang gurun Tuhan, dalam masalah kami mau percaya ada tangan kuat yang memegang hidup kami. Kami percaya penuh kepadamu Bapa. Kau yang menerangi langkah-langkah kami, Kau yang menuntun hidup kami. Tak pernah kami khawatir apa di depan kami. Kau yang berjalan di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Berdaulatlah Tuhan. Atas hidupku, ku berserah Katakan dengan iman. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat Atas hidupku, ku berserah penuh. Kau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ini pengakuan hidup kami Tuhan. Kami berserah, Yesus Tuhan.
Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk anak-anak kita yang sudah ada di depan. Mereka adalah generasi-generasi yang terpilih oleh Tuhan. Mari semua Bapak Ibu arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami bawa anak-anak kami ke hadirat Engkau Tuhan, ke hadapan-Mu Bapa. Mereka anak-anak yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Mereka adalah anak-anak yang telah Engkau pilih masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam generasi mereka. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan tetap menuntun mereka, melindungi mereka. Mereka akan bertumbuh secara jasmani dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dengan hikmat Tuhan turun atas mereka, dengan kepandaian, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Mereka juga akan bertumbuh secara spiritual di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam iman percaya kepada Tuhan. Mereka juga akan bertumbuh secara spiritual Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan, mengenal tujuan Tuhan dalam hidup mereka dan menggenapinya. Tuhan tuntun mereka selalu. Kami percaya penyertaan Tuhan adalah sempurna dalam hidup anak-anak kami. Mereka akan menjadi orang dari mereka semua Tuhan. Ada menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Menjadi membawa pengaruh dalam kota ini bahkan negara ini Tuhan. Dan dimanapun mereka berada Tuhan menuntun, menyertai. Dan akan membuat perbedaan dalam hidup mereka. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka akan diangkat terus. Mereka menjadi kepala, bukan ekor. Kami lepaskan berkat ini atas anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan di dalam pengertian untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus mengurapi kami semua, wahyukan kebenaran-kebenaran ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat, menjadi saluran daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat tahun baru, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tema tahunan kita adalah The Year of Kingdom Influence. Ya, tadi Pak Arifin bilang infiltration, saudara ya. Nah, untuk bulan ini kita masuk di dalam tema The Chosen Generation, saudara ya. Nah, generasi yang terpilih, generasi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ayat utamanya kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12, saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12, mari sama-sama kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi surat dari Rasul Petrus ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat-jemaat pendatang perantau, saudara ya. Jemaat-jemaat kecil di utara Asia kecil, saudara. Saat itu kita tahu bahwa orang-orang Kristen itu mengalami tekanan, mengalami aniaya, saudara ya. Baik dari orang-orang yang menolak Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan mereka dalam kelompok kecil ini berada dalam satu situasi, satu lingkungan yang menolak Kristus, yang dengan cara hidup yang berbeda, saudara. Itu bukan mudah, saudara ya. Oleh sebab itu Petrus menegaskan dengan surat ini supaya mereka memahami benar bahwa mereka berbeda sebagai orang yang percaya kepada Kristus, berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda, yaitu identitas di dalam Yesus, saudara, Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara hari ini ke surat ini juga sebenarnya surat ini juga kepada kita semua, saudara. Sebagai orang percaya, saudara ya, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia, saudara. Kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang terpilih, saudara. Dan kita juga memiliki identitas di dalam Kristus, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali setiap orang ini menyadari identitasnya, saudara. Kalau seseorang tidak punya identitas, dia tidak punya arah, saudara. Dia tidak punya, seseorang yang tidak punya jati diri, saudara, dia gampang untuk diombang-ambingkan. Dia gampang untuk dipengaruhi, saudara. Dia gampang terpengaruh oleh situasi. Dia gampang terpengaruh oleh keadaan. Dia gampang terpengaruh oleh tempat dia di mana berada, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen harus jelas memiliki satu identitas baru dalam Tuhan, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya, orang diselamatkan, orang yang telah dibenarkan. Orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Saudara, dengan identitas ini, saudara pasti mempengaruhi daripada perilaku dan budaya hidup yang saudara dan saya jalani, saudara. Nah ini saudara. Saudara kasihan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat orang menyembunyikan identitasnya, benar enggak? Ya kan? Banyak toh KTP palsu, saudara. Ya kan? Fotonya ini tapi namanya berbeda, orangnya bukan itu, saudara. Ya. Atau foto dirinya tapi bukan sebenarnya isinya di dalam, saudara. Kenapa? Ya mungkin ada banyak hal, saudara. Ada kejahatan yang dia lakukan kah, dia sembunyikan. Ya toh? Ada misalnya malu kah, dia sembunyikan, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki identitas, jangan harap dia bisa mencapai kepada tujuan dalam hidupnya, saudara. Jangan harap dia bisa tetap survive, dia tetap bisa bergerak, dia bisa tetap memiliki satu kehidupan yang terus mengalami perkembangan pun naik, saudara ya. Itu penting sekali, saudara ya. Kalau tidak, orang gampang diombang-ambing, itu tidak akan sampai pada tujuan, saudara. Jadi oleh sebab itu penting sekali seorang Kristen ini, kita ini menyadari siapa kita di dalam Yesus. Nah, kemudian kita akan baca di dalam slide berikut. Ya. Jadi mengapa orang Kristen ini disebut umat Tuhan, saudara? Sebenarnya
Kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ini, dari ayat 1 sampai ayat 12 tadi itu, di dalam ayat 4 ya, itu jelas saudara ya, 1 Petrus 2 ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan, saudara. Saudara yang kasih baru dalam Tuhan. Jadi ayat 4-8 ini Petrus sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak menolak Yesus, maka Yesus menjadi batu sandungan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus adalah batu penjuru. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, apa identitas baru dari orang percaya? Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu yang pertama, identitas kita adalah bangsa yang terpilih, saudara. Kalau di King James itu dikatakan chosen generation, saudara. Kalau di Inggris yang lain mereka tulis chosen race. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba slide berikutnya. Lagi? Ya, ini tidak berfungsi. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut chosen race, nah, atau chosen generation. Bangsa atau generation ini dalam bahasa Yunaninya itu genos, saudara. Artinya apa, saudara? Menyerahkan suatu hubungan darah, saudara, relasi biologis. Saudara, kalau kita ada yang belajar ilmu apa ini, dulu apa ini, apa lagi saya lupa, di IPA punya itu, tumbuh-tumbuhan, saudara ya. Biasa kan ada genom gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa satu kelompok ini bagian dari satu keluarga, family, saudara ya. Jadi berarti kalau kita bicara itu ada genetiknya, saudara, ada gennya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi bangsa yang terpilih ini sebenarnya ini ayat ini Petrus mengutip daripada zaman dulu, saudara. Tuhan berfirman di dalam perjanjian lama, saudara. Jadi sejak zaman dulu orang-orang yang dipilih Tuhan dari zaman dulu adalah berdasarkan, saudara, pilihan ilahi, saudara. Nah, berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan keturunan biologis atau etnis. Jadi kalau kita lihat Tuhan memilih mulai dari Nuh, Abraham, maka pilihan Tuhan itu dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, saudara ya. Itu adalah keputusan mutlak dari Tuhan, saudara. Pilihannya itu bukan berdasarkan keturunan biologis atau etnis. Kalau Tuhan memilih seseorang untuk rencananya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Rahab, Tuhan memilih Rahab, Tuhan memilih Ruth, saudara, yang berbeda, saudara. Jadi sebenarnya bagi Tuhan, Tuhan tidak bergerak dengan satu berdasarkan daripada garis keturunan, saudara, atau hubungan family, saudara. Tapi pilihan Tuhan itu adalah betul-betul tidak dipengaruhi oleh apapun, tapi berdasarkan satu keputusan sendiri dari Tuhan, tanpa ada pengaruh, saudara, dari luar. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dikatakan di sini, dalam Roma 9 ayat 6 sampai 7, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kita ini orang Kristen disebut Israel rohani, tetapi secara hubungan darah tidak ada, saudara. Benar? Ada di sini yang punya bapak orang Israel kah? Atau punya nenek kah? Keturunan keempat, kelima, ke atas, saudara? Tidak ada saya pikir ya. Tapi kita disebut orang Israel rohani. Kita juga disebut apa? Anak-anak Abraham. Karena saudara dan saya beriman kepada Tuhan. Maka disebut orang-orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada hubungan antara biologis, saudara. Dan memang di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1:2-3 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, jadi kita ini dilahirkan kembali dari benih yang bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah yang merupakan hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan, saudara. Dari kelahiran baru kita, saudara. Inilah yang membuat kita dikatakan saudara seiman, saudara. Oke? Bahkan dikatakan Kristus adalah saudara sulung kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Karena berdasarkan kelahiran kembali kita, saudara. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, kata genos ini adalah merupakan kita ini dipilih oleh Tuhan tanpa intervensi pengaruh dari siapapun, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berarti kalau raja atau Tuhan yang memilih, maka pilihan yang diambil oleh Tuhan, ya diterima oleh Tuhan, pasti pilihan yang terbaik, benar enggak? Iya kan? Coba. Tidak mungkin kalau seorang raja memilih, dia milih sembarangan, asal-asalan. Benar? Jadi sebenarnya saudara ini kalau dikatakan dipilih oleh Tuhan, adalah pilihan yang terbaik, saudara. Amin. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini pilihan terbaik, kita tidak akan menjual itu identitas kita dengan mudah, saudara, atau merubah. Benar? Kita tidak akan menggadaikan identitas kita kepada dunia, saudara. Makanya orang Kristen kalau menyadari ini, dia akan benar-benar strong. Karena inilah yang jati diri ini penting, saudara. Sama Indonesia ini, saudara. Kalau kita menyadari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, maka apapun tantangan, apapun hambatan, apapun serangan mungkin dari luar, semua pasti bersatu karena jati diri yang sama. Karena mencintai Indonesia. Kalau kita memberi identitas kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita pasti mencintai. Benar-benar mencintai Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, pilihan Tuhan itu adalah pilihan terbaik. Tidak ada nilainya, itu tidak bisa digantikan, saudara, apa yang ada di dunia ini. Jadi saya heran sekali kalau orang Kristen itu gampang menggadaikan imannya hanya untuk di dunia, saudara. Hanya untuk popularitas, hanya untuk uang, hanya untuk jabatan, hanya untuk apa, saudara. Bahkan dosa, saudara. Kalau kita menyadari identitas kita, kita akan sangat menjaga itu, saudara. Seorang pangeran yang dipersiapkan untuk menggantikan raja, maka dia harus rela untuk dididik berdasarkan aturan-aturan kerajaan, saudara. Benar? Dia tidak akan sembarang, bahkan hal-hal kecil, mulai dari cara berpakaian, berbicara, berjalan, berkomunikasi, makan, saudara. Itu tidak sembarangan.
tutur katanya juga pasti berbeda. Ibarat orang bilang kalau tutur kata orang nindrak itu kan tinggi, saudara ya. Nah, darah biru, saudara. Mereka dipersiapkan dengan aturan-aturan yang ketat. Karena identitas mereka, saudara. Mereka tidak akan diperlakukan, dididik sama dengan rakyat jelata. Tidak, saudara. Oleh sebab itu, kenapa mereka melekat identitas mereka sebagai bangsawan itu ada sama mereka. Kehormatan itu ada sama mereka, saudara. Status itu ada sama mereka. Bersyukurlah saudara karena saya punya identitas anak Allah. Barang siapa percaya kepadanya, ya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Identitas kita yang pertama adalah orang terpilih, saudara. Nah, kata terpilih ini dalam bahasa Yunani itu ekletos, saudara. Artinya begini, sesuatu yang dipilih setelah diamati benar-benar, bukan sembarang pilih, saudara. Sesuatu yang dipilih telah diamati sungguh-sungguh. Bukan sembarang pilih. Dan waktu memilih itu, apa yang dipilih itu tidak ada keraguan. Yang dipilih itu di dalam ketegasan, tidak ada keraguan. Sama sekarang nanti kita akan pilih presiden dan pileg, saudara. Maka mulailah amati dengan sungguh-sungguh pilihan saudara. Tidak terpengaruh oleh hal apapun, saudara. Penting ini, saudara. Ya, Tuhan pun begitu. Waktu dia memilih kita, dia sudah lama mati. Makanya dikatakan, sejak dari kandungan, aku sudah melihat engkau. Sejak dari bakal anak, aku sudah mengenal engkau. Itu, saudara. Jadi tidak sembarang, saudara. Jadi kalau kita mengerti ini, bahwa Tuhan itu tidak asal comot, saudara. Kita ini, dari situ, dari mana. Enggak. Dia sudah amati kita. Dia sudah lihat itu, saudara. Dan dia pilih saudara. Nah, memang semua orang manusia telah dipilih Tuhan untuk menggenapi tujuan penciptaan. Ya, kita sudah belajar itu, saudara. Kemudian jatuh di dalam dosa, penebusan Kristus mengembalikan kepada tujuan, supaya tujuan penciptaan itu ke dalam keserupaan dengan Kristus dan memerintah bersama dia, itu tergenapi, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saya ini dipilih. Itu juga menyiratkan hubungan kesetaraan. Kalau Yesus Kristus, tadi kita sudah baca, adalah batu penjuru yang terpilih, maka saudara dan saya adalah batu-batu hidup yang terpilih. Yang disusun di atas batu penjuru itu menjadi suatu bangunan rohani. Jadi oleh sebab itu, saudara kita dan Kristus itu dibawa pada kesetaraan, saudara. Bukan kita menggantikan ya, tidak saudara. Tapi di dalam sebagai saudara dan saya sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus, Kristus sebagai mempelai pria kita, saudara. Kristus adalah sulung, saudara sulung kita. Kita adalah saudaranya. Itu, saudara. Jadi terpilih itu menjadi batu-batu yang hidup untuk dibangun menjadi satu bangunan rohani. Bagi satu pembangunan rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Itu, saudara. Jadi terpilih itu tidak asal-asal, saudara. Ya, Tuhan sudah amati, saudara. Nah, terpilih berdasarkan apa? Yang pertama adalah berdasarkan rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya.
kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi berdasarkan rencana Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dipilih, saya yang dipilih oleh Tuhan, harus masuk di dalam rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita dipilih untuk menggenapi rencana Tuhan. Pilihan Tuhan itu punya tujuan, saudara. Pilihan Tuhan itu punya sasaran, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita dipilih berdasarkan yang kedua poin, kasih dan kedaulatan Allah. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ini saudara. Supaya apa, saudara? Kita kudus, kita dipisahkan dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 11, saudara. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi pemilihan ini 100% adalah keputusan dan kehendak Tuhan. 100% berdasarkan penilaian Tuhan. Bukan ada andilnya dari saya dan saudara. Ini yang penting, saudara. Ya. Perbuatan baik bukan dasar dipilih. Ya. 2 Timotius 1:9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara tidak punya andil melalui perbuatan saudara untuk dipilih oleh Tuhan. Oke. Banyak orang melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, tapi menolak Yesus, saudara. Mereka tidak terpanggil, saudara. Mereka tidak memenuhi panggilan, mungkin sudah pernah dipanggil, mereka menolak. Tapi hidup mereka melakukan mungkin lebih baik daripada orang Kristen, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari ini bahwa tidak ada andil dari kita, saudara. Semua itu karena kasih karunia, panggilan Tuhan. Betapa sungguh-sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan, benar? Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, identitas kita apa, saudara? Imamat yang rajani. Artinya, saudara, keimaman orang percaya, saudara. Orang percaya itu sebagai raja dan imam, mengikuti Yesus Kristus sebagai raja dan imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi kalau konteks ini imamat yang rajani, saudara, ini pernah juga di dalam perjanjian lama. Kamu bangsa itu imamat yang rajani. Tapi di perjanjian lama dibedakan jabatan imam dan jabatan raja dipisah, saudara. Tetapi kita punya dalam perjanjian baru, saudara dan saya adalah imam dan raja. Saudara kasih dalam Tuhan, Sakaria 6 ayat 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara dan saya punya identitas. Sebagai imam-imam melayani kehendak raja. Sebagai imam-imam melayani raja di atas segala raja. Sebagai imam-imam, saudara,
dan juga sebagai raja-raja, pemegang otoritas dan kuasa di dalam pemerintahan kerajaan sorga untuk memberikan influence dalam dunia, saudara. Jadi orang Kristen ini punya tugas seperti itu, menginfiltrasi, menginfluence, saudara, dunia ini, saudara. Jadi membawa kepada kerajaan sorga ini ke dalam dunia, supaya pemerintahan kerajaan ini berlaku di atas seluruh kehidupan di dalam dunia ini, saudara. Mau di dalam bisnis, saudara, maupun di dalam pekerjaan, di dalam mana saja bidang kehidupan, saudara. Sistemnya harus adalah sistem kerajaan. Dan itu adalah dari kita, saudara, orang percaya. Oleh sebab ini penting sekali dasar supaya kita bisa berperilaku dan budaya kerajaan itu ada dalam hidup kita. Identitas saudara harus saudara sadari betul-betul. Baru saudara bisa berperilaku dan berbudaya kerajaan. Nah, yang ketiga, identitas kita itu adalah bangsa yang kudus. Jadi kekudusan ini sebenarnya itu kata dipisahkan. Jadi orang Israel waktu dipilih oleh Tuhan, saudara, mereka dipisahkan, dikhususkan dari bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah keputusan kedaulatan Tuhan, pemilihan itu, saudara. Jadi kalau orang tanya kenapa orang Yahudi, orang Israel bukan dari orang China atau orang Eropa atau orang mana, Afrika. Enggak, itu keputusan kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah amamati, saudara. Tuhan sudah lihat. Nah, melalui ini, keturunan ini, rencana Tuhan digenapi, saudara. Nah, ide tentang kudusan ini merujuk pada pemisahan penghususan bangsa Israel dari bangsa lain. Mereka dipilih menjadi bangsa yang kudus bagi Allah. Di Keluaran 19 ayat 6, saudara bisa baca. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ikuti lagi ini. Kita ini imamat yang rajani, saudara. Nah, penghimisaan dan penghususan ini harus diwujudkan juga secara moral. Makanya di dalam Petrus tadi katakan bahwa cara hidupmu harus berbeda. Ya, jangan mengikuti cara hidup orang yang menolak Yesus. Di ayat 11 kalau tidak salah. Jadi 1 Petrus ayat 1-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi orang Kristen juga harus secara moral, etik itu harus betul-betul bisa memberikan influence. Hari ini kita melihat bahwa di Indonesia ini ada kemunduran soal etika dan moral. Makanya kita ikuti medsos, apalagi bergerak dengan hari-hari ini, saudara, yang panas, saudara. Selalu mengelak karena tidak melanggar aturan. Tapi betul, tidak tertulis, hukum itu terbatas. Bisa ditulis detail, tapi ada hukum moral di atasnya. Nah ini yang secara nilai itu hukum moral itu lebih tinggi, saudara. Nah ini yang dibelokkan semua, saudara. Benar, saudara melihat kehidupan. Kalau etik moral itu sudah hancur, saudara, nilai apa yang bisa dibawa, diperlihatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi perintah ini penting sebab orang-orang yang menerima surat ini pada zamannya hidup di antara orang-orang yang berdosa. Dan kita sekarang ada di tengah-tengah dunia di antara orang belum percaya dan berdosa. Supaya orang percaya tidak mudah diserang dan dijatuhkan. Sebaliknya mereka memuliakan Allah dan melihat perilaku orang percaya. Jadi kalau etika dan moral daripada orang Kristen, saudara, dilihat orang belum percaya, saudara sedang membentengi diri saudara dari serangan-serangan, dari fitnah, dari apa semua, saudara. Bahkan saudara bisa mempengaruhi. Saya sangat percaya kalau sekumpulan orang benar, sekumpulan orang punya moral, masuk orang-orang yang belum percaya, masuk orang yang moralnya rendah, dia masuk maka dia akan terpengaruh menjadi baik, saudara. Tetapi sebaliknya kalau orang yang etika moralnya lebih banyak, orang
itu akan tersisa seperti Lot, saudara. Jadi sebenarnya orang percaya, tapi kita harus percaya bahwa kuasa itu bukan dari jumlah. Influence daripada orang percaya, karena ada kuasa ilahi ada dalam saudara dan saya. Ada Kristus dalam saya dan saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Mungkin dari segi jumlah, secara fisik, secara kuantitas, saudara kita kecil. Tetapi seperti ragi katakan, kecil tapi memberi pengaruh. Ini yang harusnya terjadi, saudara, dalam hidup saya. Baik dalam pelayanan juga, saudara. Kita gereja di sini tidak terlalu banyak. Tapi mari, dengan kekuatan yang Tuhan berikan seberapa yang ada. Dengan kesatuan, saudara. Setiap bagian, saudara, itu akan memberikan dampak. My family is my team, kata Pak gembala kita toh. My church is my team, ya begitu, kalau tidak salah. Ya, my church is my family is my team. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita bangun, saudara. Nah, yang keempat, identitas kita, yaitu kita adalah umat kepunyaan Allah. Titus 2:14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan rajin berbuat baik, menunjukkan diri kita kepada dunia sebagai umat kepunyaan Allah. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, ya pasti kelihatan. Orang akan memuliakan Bapamu di sorga melalui perbuatan-perbuatan baikmu. Jadi perbuatan baik orang Kristen itu bukan dasar keselamatan. Tapi keselamatan itu anugerah. Perbuatan baik kita adalah untuk mempengaruhi dunia, saudara. Untuk melalui perbuatan baik Tuhan dimuliakan, Bapa dimuliakan. Intinya di situ, saudara. Jadi berbeda, saudara, ya, dengan konsep agama-agama yang lain. Nah, apa respon kita dengan identitas baru kita? Ini perlu, saudara. Yang pertama, respon kita, saudara, kita tahu bahwa kita punya identitas ini sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat dan rajani, imam-imam dan raja, saudara, ya, sebagai orang kudusnya Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Apa respon kita? Yang pertama yang saya katakan, menyadari identitas kita dalam Kristus akan mengubah perilaku kita, mengubah budaya hidup kita. Sehingga melalui perilaku dan budaya hidup kita, orang lain akan melihat diri kita dengan identitas sebagai orang Kristen yang menyatakan keserupaan dengan Kristus, dan mereka juga akhirnya dapat memuliakan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, respon kita, saudara. Sebelum kita masuk yang kedua, 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang kita jalani, saudara. Ini yang kita latih dalam hidup kita. Supaya apa? Target keserupaan dengan Kristus terjadi, saudara. Nah, yang kedua, respon kita apa, saudara? Memberitakan pekerjaan besar Allah dalam hidup kita. Nah, ini kesaksian, saudara. Jadi saksi, saudara. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dulu kita ada dalam kegelapan, tapi Tuhan panggil, bawa kita, pindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Dulu kita hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sekarang kita melihat perbuatan-perbuatan dalam terang. Itu, saudara. Yang telah mengubahkan kita dari bukan umat, dulu kita bukan umatnya Tuhan. Kita pengikut iblis dulu, pengikut setan, saudara. Ya. Sekarang menjadi umat kesayangannya, yang dikuduskan dan dibenarkan. Yang tidak dikasihani, sekarang boleh belas kasihan dan anugerahnya. Jadi ini, saudara, memberitakan pekerjaan besar Allah dalam hidup kita. Kesaksian hidup seseorang yang dirubahkan sangat powerful, saudara. Dan saya tidak percaya kalau orang Kristen itu tidak berubah, saudara. Masalahnya di mana? Masalahnya
menyadari identitas itu masalah situ. Masih apa ini? Setengah-setengah. Ya toh? Kalau orang lihat saya sepintas lalu, orang akan lihat ini orang bukan orang Tionghoa ini, karena saya hitam, tidak terlalu putih, saudara. Ya, apa kalau mataku lebih bolak, saudara? Lalu tutur kataku misalnya sama dengan tutur kata orang Bugis atau Makassar atau orang Toraja, dia bilang ini pasti orang Toraja ini Pak Robert. Iya toh? Iya kan? Hitachi. Jadi orang melihat kita, orang langsung identitas, oh ini orang Kristen. Ini anak Tuhan. Bukan anak hantu, saudara. Itu. Jadi memberitakan pekerjaan besar. Yang ketiga, ini poin lagi saudara. Melalui hidup kita, sekarang kita masuk lagi ke bangkit. Kita harus memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus. Bersaksi kok, di mana-mana. Kerajaan Allah dan menjadi saksi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang kita bisa lakukan, saudara. Respon kita setelah kita tahu identitas kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah sudah terima semua? Oh, tiangku. Sudah ya. Ya, kalau sudah siap, mari saya undang berdiri semua. Sebelum makan hosti, ada ayatnya itu, saudara baca. Mungkin Tuhan bicara sama ayat ini, saudara, kepada saudara. Mari kita pegang roti ini, tangan kanan kita dan lebih tinggi. Saat ini kami bersama-sama Tuhan, umat, bersekutu di dalam perjamuan kudus ini, melalui roti dan anggur, sebagai lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Biarlah kami melalui ini selalu akan mengingat identitas kami, karena kasih karunia-Mu, kami dijadikan anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi imam-imam dan raja-raja, untuk melayani kehendak-Mu Tuhan, di atas muka bumi ini. Tuhan memisahkan kami untuk maksud dan tujuan, dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, dan kami percaya sebagai orang pilihan Tuhan, adalah pilihan yang luar biasa. Tuhan telah ambil. Kami bersyukur Tuhan untuk pilihan ini. Terima kasih Bapa. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pegang gelas plastik ini, tak angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa saudara percaya gelas yang berisi anggur ini, yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Glory rabasyata karabalabasya. Kami bersyukur Tuhan. Kirabasyata kara. Untuk kebaikan Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau telah memilih kami. Syukur menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Iramasyatamu, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, diberikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan adalah jalan. Tuhan buka jalan yang baru. Yang lagi bergumul di dalam keuangan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, memberkati, curahkan berkat. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami terima berkat Tuhan untuk kami. Sepanjang tahun 2024 kami akan masuki, kami jalani bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang dahsyat dan berdaulat atas itu yang berkuasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan supaya umat-Mu di tempat ini benar-benar mereka tertanam, mereka benar-benar menyadari, mereka benar-benar mengerti mereka siapa mereka di dalam Kristus, identitas mereka sebagai anak-anak Allah, akan mengokohkan iman mereka, akan membawa mereka maju terus, tidak akan lemah, tidak akan goyah. Apapun tantangan, adapun pencobaan, apapun ujian Tuhan yang harus dilalui. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih buat pelayanannya Pak Robert. Kita semua tentunya diberkati. Amin saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk persembahan ucapan syukur kita, saya informasikan buat
mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah bersama di tempat ini. Untuk persembahan ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, di belakang sana atau di depan pintu masuk ada kotak persembahan yang disiapkan, bisa langsung memasukkan melalui amplop yang disediakan di sana. Kemudian yang kedua itu transfer dengan nomor rekening yang tertera di depan, dan yang ketiga melalui QRIS. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa memberi persembahan dengan 3 cara ini. Baik, kita ya. Kami sampaikan juga bahwa tanggal 9 nanti, tanggal 9 2 hari lagi ya, itu ada pertemuan pengerja, pertemuan pelayan yang diadakan di MRC ya, di Ruko Veterani, di Rock Center. Diharapkan seluruh pelayan bisa hadir, kita akan berfellowship bersama, mungkin bisa, ya dimulai jam 7 malam, ada setengah 7 maaf, jam 18.30 dimulai, jadi diharapkan kehadiran untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang melayani, bisa bersama-sama nanti, mungkin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan atau yang pastinya itu adalah fellowship gitu ya. Baik, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kalau kami ada sampai tahun yang baru ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mau berjalan, menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan itu menyertai kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, dan sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan, atau umat-Mu yang sudah memberikan persembahan tadi. Biarlah semua yang kami lakukan ini atas dasar kami mengasihi Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, dengan sukarela dan penuh ucapan syukur, dan segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita lanjutkan, akan ditutup nanti ibadahnya. Saya informasikan bahwa rekan kita Leslie hari ini bertepatan dengan hari ini ulang tahun. Kita senang bersama-sama ya. Ya, boleh ke depan lah kita doakan ya. Atau ada di antara jemaat yang sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun, mungkin bisa sekalian. Oh iya, oke. Boleh ke depan, ayo. Bapak Leslie ayo ke depan ya. Bapak Yani di bawah aja sama ya. Ya, nanti saya minta Pak Hece yang sekalian. Saya coba Ibu Saudara makin berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
nama Tuhan kita angkat tangan kita akan berdoa bagi Pak Leslie. Minta anugerah Tuhan. Engkau akan mengerjakan tanggung jawab yang besar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai-Mu. Dia Allah Immanuel. Teruslah bertumbuh dalam kebenaran. Teruslah hidup dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyertai-Mu. Langkah-langkah kaki-Mu akan disertai oleh Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Homata karabashika. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah anugerah Tuhan di tahun, di usia yang baru ini. Pengurapan Tuhan atas kehidupanmu. Amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak Yani. Kapasitas-Mu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tuhan akan melampangkan kemah kediaman-Mu. Engkau akan berdiri dan menyatakan kebenaran Tuhan. Engkau akan membawa suara kenabian dimanapun engkau berada. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan membawa terang Kristus. Kuasa pengurapan Tuhan atas kehidupanmu. Keluargamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini kami telah menikmati kehadiran-Mu, kami menyembah Engkau. Engkau baik, bahkan firman-Mu Tuhan telah sampaikan kepada kami. Biarlah kami menjadi the chosen people. Kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Engkau akan berjalan dalam keajaiban-keajaiban Tuhan. Di tahun 2024 ini, apa yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupanmu. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan naik dan naik. Engkau akan berjalan, bahkan engkau akan berjalan dalam terang rembang Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau akan menjadi terang Tuhan dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati hidup nikahmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tangan-tanganmu menjadi tangan-tangan kesembuhan, tangan-tangan keberkatan, karena engkau disertai oleh Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan yang membangun. Perkataanmu adalah perkataan yang menyembuhkan. Perkataanmu adalah perkataan yang menolong orang yang terpuruk untuk mereka bisa berangkat naik ke atas dan mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan akan dipakai oleh Tuhan di tahun 2024 ini. Teguhkan hatimu, kuatkan imanmu pada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluargamu, pekerjaanmu dan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali percaya Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin.